curhat tentang utangnya. Ya Allah Beb, ini saya punya utang Beb, banyak utangnya 100 juta, tidak bisa ngelunasi, nangis. Terus apa yang bisa saya lakukan? Paling saya doakan jenengan, ya semoga Allah kasih solusi, ya, semoga Allah lancarkan rezekinya, bisa segera nyaur utang. Cuman itu saja. Tapi kalau anda curhat sambil nangis sama Allah, wah dapat semuanya. Dapat cintanya Allah, Allah kasih rezeki tambah, karena apa namanya, nangisnya Allah selamatkan anda nanti di akhirat daripada siksa neraka. Wah dapat semuanya, jangkep. Makanya paling enak sudah, lebih baik punya Allah daripada kita harus punya teman tapi mengajak kita maksiat. Lebih baik ditinggalkan oleh manusia daripada kita harus ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, "Wa wahdati aladdu wa asha min ghawiyyin wa ashiruh." Kesendirianku di rumah itu lebih aku senangi daripada aku harus berkumpul dengan orang-orang yang di saat aku berkumpul dengan mereka hatiku khawatir nanti aku kumpul sama dia diajak gunjing, mau tinggal mau pergi repot, marah nanti. Nah sudahlah aku di rumah. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sampai seperti itu, keliling, kata Imam Syafi'i, aku keliling cari teman yang sejati, yang tidak mengajak aku untuk bermaksiat kepada Allah, tidak mengajak aku untuk lupa daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi aku tidak dapatkan. Maka aku lebih senang berdiam diri di rumah sendirian, beribadah kepada Allah, berduaan dengan Allah, daripada aku harus berkumpul dengan orang-orang yang mereka lalai. Ini kaidah yang bisa kita pakai, ya. Tidak ada hajat mendesak di rumah, karena ada orang itu nganggur di rumah sedikit, tidak bisa. Nganggur di rumah sedikit, sini hari Ahad ini mau ngajak keluarga jalan-jalan, enggak, nganggur di rumah, sudahlah tak keluar, ngopi, kumpul sama teman-teman, tidak ada kerjaan. Boleh, tidak jadi masalah selagi anda bisa mencegah diri untuk berbuat kemaksiatan, silahkan kumpul. Tidak bisa, sudah lebih baik diam di rumah. Makanya dikatakan sebagian oleh para ulama, nanti umat Nabi Muhammad ini, bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan ini, umat yang terbaik di akhir zaman yang banyak tidur. Yang banyak tidur. Kenapa? Melek sudah ngelihat maksiat. Melek sudah ngelihat maksiat. Saking gampangnya maksiat sekarang. Sekarang mau ngerasani Bapak Ibu nggih, tidak nunggu kumpul, ya. Tidak nunggu ketemu teman, jangan diranjang sendirian bisa ngerasani. Dengan apa? Handphonenya. Dengan handphonenya. Sekarang jangan buka Facebook, jangan tidak ngetik, cuman berbekal mata saja. Buka Facebook, ada orang menyebutkan tentang keburukan orang lain, anda baca, ngerasani. Ngerasani. Saking gampangnya sekarang orang berbuat maksiat, sampai dikatakan nanti umatku di akhir zaman itu yang paling baik yang banyak tidur. Yang banyak tidur. Untuk apa? Menghindari kemaksiatan. Cuman bukan berarti kemudian selain nanti kita tidur terus, ya. Sholat Jumatan, orang sholat 5 waktu, ya pokoknya turu. Ya bukan seperti itu. Maksudnya apa? Ini isyarat dari Nabi kita Muhammad dan para ulama bahwasanya nanti akan muncul zaman kemaksiatan sangat sulit untuk dihindari. Nah, sampai dikatakan nanti akan datang suatu masa di akhir zaman, kata Nabi kita Muhammad, orang laki-laki perempuan bukan suami istri berzina pinggir jalan, kita yang lewat yang permisi. Kita lewat permisi. Ngapunten, nyuwun sewu, lagi zina. Sekarang sudah terjadi, sudah terjadi. Walaupun gambarannya mungkin di kota kita belum zina, tapi bermaksiat, kita yang permisi. Jangan lewat alun-alun, ada pemuda-pemudi pacaran duduk di alun-alun, jangan lewat. Amit, nyuwun sewu. Harusnya tidak usah permisi, maksiat kok. Ngapain kita permisi gitu. Yang ada harusnya kita tegur, coba pacaran. Nah, gitu. Tapi sulit. Ya, tapi dulu kita dilatih itu. Ya. Kita dilatih, dan para guru-guru kita tuh melatih hal itu untuk berani mengingatkan. Tidak pandang nanti dia terima apa tidak, itu bukan urusan kita, yang penting ingatkan dulu. Dulu kita pernah kalau di pondok itu kalau karpet kotor, kita santri yang nyucinya di sungai, dari sungai yang jernih.
Jadi sungai yang jernih. Nah kebetulan kita sampai di sungai mau cuci karpet, ada perempuan dan laki-laki yang sedang duduk di batu besar yang ada di sungai, rangkul-rangkulan. Nah, tidak lama masuk waktu zuhur. Ketika kita mau nyuci itu masuk waktu zuhur. Nah, kita bingung sama teman-teman nih. Ini cara ngusir pemuda-pemudi pacaran ini gimana nih? Kalau kita bilang jangan pacaran haram, berantem nanti, ya. Berantem. Nah, caranya gimana? Ya, cari ide. Caranya waktu itu karena dengar azan, kita bilang kepada pemuda-pemudi, Mas, mohon maaf, boleh tidak saya sholat di sini? Batu besarnya ini boleh tidak saya buat sholat? Karena kebetulan kita juga ada bawa sejadah. Boleh tidak saya buat? Oh iya iya, silakan silakan. Minggir akhirnya mereka berdua. Minggir. Ya tidak tahu minggirnya kemana. Yang penting sudah di situ sudah kita usir, ya. Kita suruh pergi. Ya untung-untung kalau dia pulang sudah. Ya. Karena sudah mulai banyak orang di sungai, pulang kan alhamdulillah. Berarti pacarannya tidak panjang-panjang. Jadi cari cara seperti itu. Diajarkan untuk mengingatkan seperti itu. Jadi kalau ada orang melihat ada orang maksiat, diingatkan. Tujuannya seperti itu. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika kita melihat kemungkaran, kita bisa merubahnya. Nah, nanti akan datang zaman lebih parah, zina kita yang permisi. Naudzubillah. Jadi ayo kita sadari bahwasannya apa yang kita lakukan ini daripada kemaksiatan itu selalu ada timbal baliknya. Ada timbal baliknya itu diri kita sendiri. Nah, termasuk menggunjing. Kalau kita kepingin tidak digunjing orang, jangan suka gunjing orang, jangan suka ngerasani orang. Kamu tidak pernah gunjing orang saja belum tentu aman dari gunjingan orang, apalagi kamu gunjing orang. Kita gunjing orang lain, kita tidak pernah gunjing orang lain, kadang mesti digunjing sama orang lain. Apalagi kita gunjing, dibalas sama Allah orang-orang yang bakal gunjing kita, dan Nabi Muhammad sudah menjelaskan itu. Satu aib yang kita buka daripada diri orang lain, Allah akan kirimkan 7 orang untuk buka aib kita. Berarti kalau kita gunjing 1 orang, Allah akan ciptakan 7 orang untuk gunjing kita. Yang gunjing kita akan lebih banyak. Jadi dihindari, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menggunjing. Ayo fokus dengan kekurangan diri kita sendiri, dan semoga Allah jauhkan lisan kita semuanya daripada menggunjing dan membuka aib orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan zikir jalalah. Waktunya sudah lewat. Kita tutup dengan zikir jalalah. Kita bacakan satu Fatihah. Yang pertama kita niatkan semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang dalam kesehatan serta sehat walafiat, dan semoga Allah angkat wabah penyakit ini dan majelis-majelis ilmu kembali menjadi normal semuanya, dan kebaikan menjadi normal seperti sedia kala. Dan kita niatkan Fatihah ini semoga hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia, hajat akhirat, dan Allah akhir hayat kita dengan keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa ala nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah.